Oke, tapi sebelumnya perhatikan sini dulu. Di dalam video ini nanti kita tidak hanya mempelajari apa itu organ pernapasan manusia dan fungsinya, tapi lebih akan memperhatikan dan menganalisis apa yang ada pada video dan bacaan yang nantinya akan Ibu tampilkan. Di dalam bacaan itu kalian diharapkan untuk bisa menganalisis isi dari bacaan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya ada berapa? 5. Yang disebut dengan adik Simba. Siapa bisa masih ingat adik Simba? Ya, Sasha? Iya. Adik Simba, apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa. Iya. Ya, perhatikan di depan. Iya. Dalam mempelajari materi organ pernapasan manusia ini, Ibu Guru harap dan tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama adalah setelah mengamati gambar pada PowerPoint tentang organ pernapasan pada manusia, siswa dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan dengan benar. Jadi setelah nanti ada tayangan video dan bacaan, kalian harus atau diharapkan bisa menemukan informasi. Menemukan informasi itu maksudnya bacaan yang ada di dalam dibaca dengan sebaik-baiknya agar bisa ditemukan informasi-informasi penting yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia yang nantinya akan dibuat menjadi kalimat tanya. Oke. Yang kedua, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menemukan informasi. Ya, otomatis setelah kita mengamati bacaan, gambar, video, kita diharapkan menemukan informasi. Informasi tentang apa? Rafa, informasi tentang Arisa? Tentang? Sampai bisa Anas? Tentang? Iya, organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia, bukan tentang makanan. Ya toh? Lanjut berikut. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menyusun informasi, terkait dengan pertanyaan. Nah, setelah dibaca, diketahui informasinya, siswa atau kalian diharapkan bisa menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang berikut, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat merumuskan kalimat tanya. Nah, dapat merumuskan kalimat tanya. Oke, udah? Iya, setelah mengetahui tujuannya, kita harus memperhatikan apa yang nanti ditayangkan atau apa yang nanti Ibu sampaikan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Oke, perhatikan video yang pertama. Yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia.
Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah ini maksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagiannya ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus.
berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah Perhatikan. tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup nafas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan nafas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri. Untuk materi berikutnya kita... Oke, sudah diperhatikan videonya? Iya. Dari video tadi kita bisa tahu organ-organ pernapasan apa saja yang ada pada manusia. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu? Maharani mana? Ya, Maharani. Organ pernapasan yang pertama pada manusia apa? Satu saja. Apa? Ya, Anas? Hidung. Iya. Kita bernapas menggunakan apa? Iya. Yang paling gampang diingat dan yang paling gampang kita tahu itu apa? Hidung. Kemudian apa lagi tadi? Faring. Berikut? Laring. Iya. Itu adalah informasi-informasi penting yang harus kita tahu, khususnya kita sebagai manusia. Otomatis kita harus tahu organ-organ pernapasan apa saja yang kita punya. Jangan cuma taunya bernapas saja, tidak tahu
organ pernapasan yang ada pada kita sebagai manusia itu apa-apa, fungsinya. Siapa tahu ada fungsinya satu apa? Satu saja. Ya, Nafila. Hidung fungsinya apa? Iya. Iya, tepuk tangan buat Nafila. Iya. Iya. Itulah sedikit informasi yang kita tahu ketika kita sudah memperhatikan video tadi. Nah, intinya jika kita ingin mengetahui informasi apa yang ada pada organ pernapasan, tentunya kita harus memperhatikan video dengan seksama. Selain menonton video itu hiburan, kita juga bisa mengambil informasi dari video tersebut. Ya, yang berikut perhatikan lagi. Iya. Kalau yang tadi videonya, yang ini kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan? Iya. Itu adalah gambar bagian-bagian dari organ pernapasan yang tadi sudah dijelaskan dalam video. Yang berikut. Iya. Ada penjelasannya. Bernapas adalah siapa bisa? Fiska, coba Fiska bisa baca? Kelihatan tidak? Bisa tidak? Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Aktivitas bernafas. Iya, bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Yang artinya jika mau disebut dengan makhluk hidup berarti dia harus bisa melakukan aktivitas bernapas ya. Yang berikut ini adalah seperti tadi di dalam video adalah bagian-bagian dari organ pernapasan. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya? Tidak ada? Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian diminta untuk mengerjakan secara berkelompok. Di dalamnya nanti ada petunjuk cara pengerjaannya. Kalian tinggal mengerjakannya saja. Ya, di dalam LKPD itu ada bacaan, dibaca petunjuknya, ada bacaan tentang apa? Organ pernapasan. Nah, dari bacaan itu kalian diminta untuk menganalisis informasi yang ada di dalam bacaan menggunakan kata tanya. Tadi sudah melihat video, sudah melihat PowerPoint bacaan. Sekarang tugas kalian menganalisis bacaan yang ada pada LKPD dengan menggunakan kata tanya dan dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Tentunya untuk membuat kalimat tanya harus menggunakan kata
Kata tanya. Iya. Ya, boleh segera dikerjakan? Iya. Langsung buat di LKPD-nya. Langsung buat di LKPD-nya. Langsung kerja di LKPD. Iya. Iya, ini. Iya, baca petunjuknya. Kerjanya berkelompoknya. Dibaca bacaannya. Terus buat tulis pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan kata tanya. Tentunya kalimat tanya yang digunakan harus sesuai dengan bacaan yang ada pada lembar LKPD. Oke, boleh tak? Bisa? Iya. Langsung dijawab pada lembar ini. Setiap anggota kelompok harus ingat, setiap anggota kelompok harus punya andil bekerja mengisi lembar LKPD, bukan hanya satu orang. Langsung di situ. Iya, langsung di situ. Pertanyaan nanti dia yang tulis boleh. Oh, itu kita. Tulis cepat. Nanti yang maju cuma 3 orang saja. Cepat. Sekarang. Tulis. Kelompok mana yang sudah selesai? Bisa maju? Oke, kelompok 1. Kelompoknya Atan. Tepuk tangan. Iya. Wah, maju. Kelompoknya Atan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Seperti biasa, iya, tidak usah. Langsung saja, kalimat tanyanya saja. Oke. Ya? Ya sudah. Ya, mulai saja. Nanti satu orang. Iya, langsung saja. Kamu saja yang baca, tidak apa-apa. Satu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan bernafas? Iya, ada yang bisa menanggapi? Nah, kalimat tanya yang didapat dari bacaan tadi adalah apa yang dimaksud dengan bernapas? Kelompok siapa yang bisa menanggapi? Bisa? Kalimat tanyanya sudah benar apa belum? Benar apa belum? Benar, iya. Siapa yang bisa menanggapi bernapas itu apa? Bisa, Gusti? Bernapas itu apa? Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup yang artinya hanya makhluk hidup yang melakukan aktivitas bernapas. Iya. Kalimat tanya yang kedua? Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Iya. Yang kedua kalimat tanya adalah bagaimana proses pernapasan pada manusia. Iya. Itulah hasil kerja dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, berikut kelompok yang mana lagi? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompoknya Ray? Boleh? Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Ray sama Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan pernapasan pada manusia? Yang berikut. Mengapa makhluk hidup dahulu bernafas? Berikut. Bagaimana proses manusia
manusia bernafas? Udah. Tepuk tangan buat kelompoknya Rey. Nah, iya. Berikut kelompok yang mana lagi? Ya, Arya. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri makhluk hidup? Pertanyaan ketiga, Kami dari kelompok ini ingin begitu lagi. mengapa manusia? Sudah, mau maju. Pertanyaan kelima, bagaimana cara manusia bernafas? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Arya. Ya, kelompok yang terakhir adalah kelompoknya Gusti. Iya. No, beliau. Kan belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal yang telah kami cari. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan bernapas? Pertanyaan ketiga, bagaimana fungsi proses dioksida makanan? Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Gusti. Iya. Hasil karyanya dikumpulkan. Iya, yang sudah selesai dikumpulkan. Mari Gusti. Nanti kumpul saja, kumpul saja. Mana? Udah? Sini. Oke. Mari Arya. Ntar bisa. Iya. Oke, perhatikan sini. Lipat tangan 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan LKPD dan masing-masing kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Yang berikut untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu ingin menegaskan kalau ketika kita akan menganalisis satu bacaan, kita harus apa? Alhamdulillah dan terima kasih. Hari ini kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Evaluasinya juga bagus. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.